Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Siapa yang nggak kenal dengan Royal Enfield, pabrikan motor yang selalu membuat motor-motor dengan bergaya klasik. Seperti yang motor yang ada di depan saya ini, Royal Enfield Classic 500cc. Yuk kita review. Yap, Royal Enfield Classic 500. Motor ini identik dengan motor perang. Kita lihat aja desainnya yang mengambil dari motor-motor perang zaman Perang Dunia ke-1 dan juga kedua. Ditambah dengan warnanya yang hijau Dove atau lebih mengikuti warna dari para tentara zaman dulu ya. Sekarang kita review mulai dari depan dulu seperti biasa. Untuk di bagian depan, bagian headlampnya dia masih menggunakan model yang bulat. Lampunya masih halogen, dia mempertahankan supaya desain klasiknya itu tetap diraih. Hanya saja di bagian headlampnya ini terdapat aksen berbentuk seperti topi gitu. Ini ya keren sih, klasik tapi tetap asik gitu. Kemudian kita lihat di bagian shock breakernya, sini cukup besar, dia masih teleskopik. Hanya saja di bagian atasnya ini terdapat cover untuk menutupi dari debu ya gitu. Dan kita lihat juga di bagian speedometer lagi, bagian spakbor depan, kesannya yang membulat dan melengkung dari depan panjang ke belakang. Ini menambah nilai retro dan klasik yang semakin asik bro. Nah, kemudian di bagian velg. Di bagian velgnya ini dia menggunakan ring 19 untuk di depan. Sedangkan di belakang itu dia pakai ring 18. Untuk ukuran bannya sendiri dia menggunakan ukuran 90/90. Dan velg ini jari-jari tapi cukup kuat ya. Dia bukan velg kaleng-kaleng lah. Kemudian terdapat disc cakram di bagian depan. Dan kita ke bagian samping. Bagian tangkinya ini saya sangat suka sekali. Dia desainnya membulat dengan kapasitas tangki sekitar 13,5 liter. Jadi kalian yang pakai motor ini untuk touring jarak jauh itu tenang, nggak usah bolak-balik ke pom bensin. Kemudian terdapat tulisan Royal Enfield yang agak nimbul. Dan juga terdapat tank pad, ini karet ya, untuk melindungi paha agar menempel juga, dan juga si tangkinya biar nggak lecet. Ini untuk tutup tangkinya di bagian atas, klasik banget desainnya gitu. Dan sekarang kita ke kokpit dulu ya. Di bagian instrumen speedometernya sungguh sangat sederhana sekali, wajar ya. Namanya juga motor klasik, tentu dibikin dengan seretro mungkin gitu. Di sini hanya terdapat indikator speedometer, odometer. Nah ini yang di bagian kanannya ini terdapat indikator bensin dan juga cek engine. Kemudian di bagian sebelah kiri untuk lubang kuncinya. Nah tadi ada yang kelewatan, turun sedikit ke bawah. Desain dari lampu sennya yang cukup besar dan juga bulat. Ini jelas akan terlihat sangat jelas ya kalau lampunya dinyalakan. Nah, di bagian headnya ini juga terdapat lampu kecil mungil, 2 buah. Ini adalah lampu senja dari motor ini. Kemudian di bagian stang tidak terlalu lebar. Menurut saya ini sangat pas sekali ketika digenggam dan posisi stangnya nyaman. Ini untuk bagian stangnya dan juga ya bagian hand gripnya biasa ya, karet seperti biasa. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat cut off engine dan juga untuk menyalakan lampu dan untuk tuas starter. Di sebelah kiri terdapat cuk, lampu dim dan juga lampu jauh, lampu sen dan klakson.
standar banget untuk tampilan di bagian kemudinya. Dan juga di sini terdapat spion yang retro banget kesannya. Dia bulat desainnya ya. Oke. Di bagian mesin 500 cc, sebenarnya nggak 500, 499 lah. Cuman dibuletin jadi 500 cc. Nah, dia menggunakan 2 buah busi di mesin motor ini. Tapi yang uniknya, motor ini tuh dibikin retro, hanya saja nggak retro-retro banget. Karena sistem pembakarannya dia sudah menggunakan injeksi. Nah, di sini terdapat tulisan juga Twin Spark EFI 500. Nah, di blok koplingnya ini yang samping terdapat logo Royal Enfield, terdapat ada seperti aksen sayapnya gitu ya. Di ini keren banget nih. Nah, si motor ini di bagian knalpotnya dia sudah dibungkus supaya nggak kotor ya. Ini full sampai ke belakang sini nih. Nah, ngomongin soal jok, joknya ini terdapat dual spring ini ya. Jadi joknya ini empuk banget ya, kalau kalian yang mau touring dengan motor ini pasti tetap nyaman lah. Bokong nggak terlalu pegel banget karena ada pernya, jadi empuk. Di sini ini bukan laci penyimpanan, tapi kalau dibuka ini dalamnya adalah filter udara. Kemudian ini terdapat step bagian belakang di sini. Ini hanya saja ini joknya dilepas ya yang belakang. Ini joknya bisa dilepas, bisa dipasang. Jadi kalau kalian mau jadi bikers arogan, bikers egois ya lepas aja jok belakangnya gitu, nggak usah dipasang gitu kan. Kemudian sok belakangnya ini sudah diganti, yang orinya tuh dia nggak punya tabung. Nah kalau ini ada yang pakai tabungnya gitu sob. Dan ini untuk desain bagian gear belakang standar banget ya. Seperti ini ya, kayak motor-motor jadul pada umumnya, nggak terlalu wah gitu. Nah ini di bagian kaki-kaki belakang seperti saya bilang tadi, dia ini belang ya, velg depan dan belakang itu belang ya. Karena yang depan tadi pakai velg ring 19, yang belakang pakai ring 18. Nah ukuran bannya yang belakang 120/80. Kemudian kita lihat desain di spakbor belakangnya ini yang sama melengkung juga modelnya. Dari depan sini sampai ke belakang terdapat logo Royal Enfield, ada 2 buah di bagian spakbor belakang, agak ke belakang sedikit. Dan kemudian desain stop lampnya yang simple banget, dia cuman bulat doang, 1 biji di belakang, dengan lampu sen 2 buah yang bulat-bulat juga di bagian belakang sini. Nah, sekarang desain di bagian sebelah kiri sama ya shock breakernya, karena dia menganut dual shock breaker. Dan juga ini terdapat step bagian belakang juga sama. Nah, yang mau saya omongin adalah di bagian kaki-kakinya juga. Dia masih tromol yang belakang, belum menggunakan cakram. Kenapa? Karena ya tadi untuk mempertahankan desain klasik dan retronya. Tapi kalian gak usah khawatir, dengan pengereman motor ini dia masih cukup oke kok. Karena power dari si mesinnya juga nggak terlalu besar. Dia memiliki 27,2 horsepower. Nah, di 500 cc punya 27,2 horsepower. Itu artinya motor ini bukan untuk kebut-kebutan, tapi lebih untuk ke touring santai. Jadi ya nggak usah khawatir lah dengan faktor pengereman. Nah, di bagian ini terdapat box lagi. Sama, ini bukan box penyimpanan. Di sini terdapat sikring-sikring dan juga toolkit ya di dalam sininya. Dan yang di sini ini untuk cover aki. Dan kemudian ini dia untuk bagian blok samping. Nah, untuk tuas si kopling dia berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan pada motor umumnya. Ini sama seperti yang sebelah kanan, terdapat logo Royal Enfield dan juga aksen sayap. Ini step depan, dan ini untuk pengganti tuas giginya gitu sob. Ya, itu tadi review singkat saya tentang motor Royal Enfield Classic 500 cc. Nah, motor ini itu tahun 2018. Motor ini juga dijual di showroom Motor Second, Jalan Sriwijaya nomor 29, Bandung. Motor ini dijual dengan harga di 90 jutaan aja sob. Bagi kalian yang suka motor klasik, motor retro, dan ingin berpenampilan seperti tentara zaman perang dahulu, wajib banget punya motor ini sob.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya.